sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Allah kita, di awal kalimat yang paling luar biasa sekali dia katakan apa? Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Aku, kata Allah, sifatku Ar-Rahman, Maha Kasih, Ar-Rahim, Maha Sayang. Saking kesayanganku kepadamu, kau bawa dosamu berjuta-juta macam dosa, ayo kembali kepadaku, aku terima. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Tetapi ingat, yang menerima doa itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau pelunggung sami mengandalkan wiridan, mengandalkan kesolehan, mengandalkan keturunan, mengandalkan kekeramatan, mengandalkan amal ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun masuk surga bukan karena amalku, kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang high class, tidak ada manusia yang termulia sejak Allah ciptakan makhluknya, baik dari golongan malaikat, dari golongan jin maupun golongan manusia, kecuali Nabi yang mulia namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang termulia, ini yang paling mulia, yang memiliki fasilitas terbaik di alam ruh. Dia adalah Abu Ruh. Surga tidak terbuka kalau dia tidak berdiri di pintu surga itu. Sebaliknya kalau dia di neraka, seluruh neraka padam. 500 tahun sebelum Nabi yang mulia ini sampai ke neraka, neraka sudah padam. Saking neraka itu tidak berani kepada namanya Nabi Muhammad. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang sebegini mulianya pun bersabda, aku tidak masuk surga karena amalku, tetapi aku masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita kejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada dalam rahmat itu? Nah, ini jamaah sekalian. Kita kejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada rahmat itu? Mohon maaf jamaah sekalian, saya kejar Malik doang berhandian ojok hal ini. Saya kejar namanya Siti Fatimah karena yang ada pada Siti Fatimah ini adalah kecantikan, akhlakul karimah luar biasa sekali. Saya kejar namanya Burhan ini karena di Burhan ini ada ini, ada ini, ada ini. Kejar rahmat Allah itu jamaah sekalian, karena dengan rahmat Allah itu kau bawa dosa-dosa hancur lebur, luluh lantak dosamu dihadapkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kau bawa kemuliaan, kau bawa pahala, pahalamu akan naik kelas menjadi pahala yang sangat luar biasa sekali dihadapkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kejar rahmat Allah, kejar rahmat Allah. Nah, apa yang ada dalam rahmat ini jamaah? Yang ada dalam rahmat ini ialah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, dalam, lebih dalam, gali, lebih gali lagi. Di dalam rahmat ada ridho, di dalam ridho ada cinta. Di dalam rahmat ada ridho, di dalam ridho ada cinta. Subhanallah jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Itu ibu lamun tuah teredang si semama berembe-rembe tentan. Mohon maaf ibu, dia kembe macam-macam lalu tanapi di ya kembali asing bekincu macam dengan biak kincun ya marun kincun malampir dengan berpupur marak pupur biasanya kelap-kelip semamam ke semamang kaku hari dah ngaku bebe kelai au doang semamang. Ridho suami kita, apapun jua yang kita kerjakan suami kita tidak marah. Kenapa jamaah sekalian? Kewajiban kuah selesai, meriap kuah, pakis kuah masak. Nah jamaah sekalian, kewajibanku sudah semua beres, suamiku ridho. Sama dengan pelunggum suami jamaah sekalian. Sering yang dapat cerita dari teman-teman yang baik istrinya, yang mendapat ridho istrinya, dia berkata begini, Ustaz, tiang jalan mengkojok niki piran-piran kulit makin jak teduk senina. Oh, teredang lebih dari itu. Teredang dua, piran-piran kulit lamun jok pancor manis diridoi katanya. Tengah malam kulit dibuka ang lawan.
Aru kulit terbuka lawang. Sekarang istriku sudah merestui, sudah meredoi keadaanku ini. Setelah saya masuk majelis zikir ini, 2.000 lalong ketanja, terima. 10.000 lalong ketanja, terima. 500.000, terima. Istriku sudah ridho. Alhamdulillah. Kalau begitu, pandai-pandai kau jaga keredoan istrimu, juga engkau wahai istri, pandai-pandai engkau menjaga keredoan suamimu. Jangan kau salah gunakan. Lamun tule tengah jam sekek malam ndek sili nunas, kita sudah diridhoi sekarang. Dia tidak marah. Apapun yang kita kerjakan, dia tidak marah. High class. Dia di atas ridho ada cinta. Bukan sekedar kau diridhoi, tapi kau dicintai. Ulek tengah malam, ndek sekedar ndek sili seninan. Tetapi kita pulang tengah malam, kopi sudah siap siaga, pakis diganti dengan daging. Ini istri, artinya istri yang bukan sekedar tidak ridho, tetapi istri yang mencintai pelunggum sami. Alhamdulillah. Paham pelunggum niki? Berembe-remben tante niki, mereka sudah mencintai kita, bukan sekedar tidak ridho, bukan sekedar mereka ridho, tapi mencintai. Ari tiang sebenar ulek lek pancor manis jam 11 lagu wah kenyelalo lek sahabat karani enggih kak nyelalo bae niki lagu pokok ini ada macam-macam. Oh nggih. Lemak Malik niki kita pulang jam 12. Dia berkata apa? Assalamualaikum hari inggih kak. Lamun dijak pancor mani jak pirang-pirang dulu. Tapi bukan sekedar itu ibu. Sadangan dekik niki. Pakaian sia lalu wirid niki. Wah times tasbih di atas tahu. Dunia jamaah sekalian. Ada ajin minyak dah. Angkat ndara. Mani. Ajin minyak, subhanallah. Senina tebian ajin minyak. Ini istri sudah bukan sekedar ridho, tapi beliaunya ini, istrinya kita, istri kita ini, dia cintai kita. Nah jamaah sekalian. Nah cuman setiap penganut cinta, setiap orang yang memiliki zaukul hub, penganut cinta harus diuji. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Nabi Musa alaihi salam terheran-heran melihat orang ini. Manakala Allah memandang orang ini, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Aku ampuni hambaku ini wahai Musa." Nabi Musa berkata, "Ya Allah, hambamu ini 200 tahun dia berdosa. Kenapa aku ampuni?" Nabi Musa berkata, "Aku heran kepadamu ya Allah. Kenapa kau ampuni orang yang berbuat dosa 200 tahun?" Allah berfirman, "Aku bukanlah Allah Tuhanmu kalau perbuatanku tidak mengherankan. Disebabkan aku adalah Allah, makanya seluruh perbuatanku mengherankan." Jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, seluruh apa yang Allah ciptakan itu mengherankan. Semua yang Allah perbuat juga mengherankan. Lalu Nabi Musa berkata, "Wahai Allah, apa gerangan yang menyebabkan kau ampuni orang ini? Dia berbuat dosa, durhaka kepadamu 200 tahun. 200 tahun dia berdosa kepadamu, kau ampuni dia. Apa gerangan yang menyebabkan engkau mengampuninya?" Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hambaku ini manakala dia membaca Zabur, kitab Zabur, itu tertera tulisan ada kata Muhammad di dalam Zabur itu, lalu tulisan yang bertulis Muhammad itu dia cium. Dia cium. Kenapa jamaah sekalian? Dia cium. Itu ciuman karena cinta. Atau ciuman karena litakzim, untuk menghormati. Gara-gara dia mencium nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelahirannya ndek man kembe-kembe, nanti di akhir zaman
Itu nama itu sudah ada dalam Taurat, tapi orang ini mencium nama tulisan Muhammad itu dia cium. Gara-gara ini aku ampuni dia. Firman Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa tanya lagi, ya Allah, enggak amal, enggak. Gara-gara dia mencium tulisan Muhammad itu dia diampuni oleh Allah. Nabi Musa berkata, ya Allah, lebih mengherankan lagi keadaanmu ini. Segera gara-gara cium nama Muhammad itu kau ampuni dia. Firman Allah, iya, aku ampuni dia gara-gara mencium nama itu. Nabi Musa berkata, kenapa? Wahai Musa, ke firman Allah Subhanahu wa taala, dia cintai orang yang aku cintai. Kalau dia cintai orang yang aku cintai, kata Allah, aku ampuni apapun yang ia lakukan. Bukan sekadar redoi sekarang ini. Dia cintai yang aku cintai, apapun yang lakukan tetap aku cintai. Subhanallah. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Dia cium tulisan Nabi, tulisan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di Zabur itu. Orang ini dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kalau kau belum bisa berbuat perbuatan-perbuatan yang membikin Allah jatuh cinta, yuk kita cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biiznillah, itu orang berbuat dosa 200 tahun mencium nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toh dia mendapat ampunan Allah, dosanya seluruh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, penuh cinta. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasulullah, ya Rasul salam alaik. Ya Nabi Allah, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Pak Ustaz, saya belum bisa mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kalau belum bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakailah nama orang yang bisa mencintai Nabi. Kita ke bawah aja dah. Siapa yang bisa mencintai Nabi itu? Para ulama. Mana buktinya dia mencintai Nabi? Dia menciptakan sholawat. Kalau gitu mana ulama yang cintanya, bukti cintanya wujud ada berselawat kepada Nabi? Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Beliau ulama yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya karya-karya beliau banyak solawat.
Yang beliau ciptakan itu wujud cinta daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujud cinta beliau kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya cintailah al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Jadi runut dari 1, 2, 3, subhanallah. Tidak sia-sia kita mencintai para ulama. Bapak Maulana Syekhnya tidak ada zuriyah beliau cintai. Tidak bisa juga murid-murid beliau cintai, perjuangan beliau cintai, karya-karya beliau cintai. Inilah PR, pekerjaan rumah para tuan guru, para ustaz, para dai, pada alim ulama di era akhir zaman ini. Apa fungsinya? Membangkitkan di hati umat cinta ulama, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, tidak sia-sia kita mencintai para ulama. Tidak sia-sia kita mencintai para ulama. Karena cinta para ulama itu adalah nyambung cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, sayang, seribu sayang. Cuma kita banyak tertindih, terpatahkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para ulama. Oleh apa? Oleh anak kita, oleh harta kita. Pengagum-pengagum perempuan oleh istri, pengagum-pengagum laki-laki oleh suami, penyembah harta orang-orang kaya. La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Hei kaum jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Kau itu semua, orang-orang beriman, jangan terhalang cintamu, jangan terhalang penyebutanmu, jangan terhalang zikirmu oleh anakmu, oleh hartamu. La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Dendek gara-gara duwe bandel, terhalang zikir tojok desida Allah Ta'ala. Gara-gara anak jari, bija jari pelunggu meniki, terhalang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jamaah sekalian, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan satu ID card namanya rahmat. Di dalam rahmat itu ada ridho, di dalam ridho itu ada hub. Manakala satu ID card ini kita dapat 3 sesuatu yang sangat luar biasa sekali jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Itu saking rahmat Allah ini, Bu, perhatikan ini. Saking rahmat Allah itu begini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok ini perumpamaan, ini ilustrasi. Ilustrasi perumpamaannya seperti itulah. Kurang lebihnya jamaah sekalian, pada saat Allah sidang, miliaran manusia antri satu persatu, berdelok niki, delok manusia niki di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang disidang bos kance penyakap, arak si tersidang niki jamaah sekalian petani kance pekasih nunas, arak si epin bangket tersidang kance penyakap. Arak si tersidang anak kance bapak, arak si tersidang seninen kance semamen. Semua disidang. Pada hari ini adalah keadilan. Disidang. Ke lalu tersidang ribut dengan lemuri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hei, kapan ada ribut?" Malaikat berkata, "Ya Allah, ni jamaah umat pelunggum niki milih bejulu doang. Sainun tiang ya Allah. Apa mau milih bejulu doang? Ya Allah, nomor antrian tiang kan nomor 600 juta. Itu nomor 600 juta nomor antrian. Pelunggum akan periksa. Mungkin tahun belakang tiang dapat gantian diperiksa. Terus apa milih? Saya mau milih ke bejulu. Kemben apa milih bejulu? Suruh jok belakang. Suruh jok muri si malaikat niki. Muri. Ya Allah ndek milih niki. Beja oleh si pagah lalu tian. Santet. Dan dihadir.
Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pahala haji, umrah, salat, silaturahmi, berapa banyak kebaikan yang kamu bawa sehingga kamu berani aku hisab dahulu. Itu orang pesantek berkata, ya Allah, meni bayi teh jasar konte naneh. Ndek nara amal ibadah mau. Tiang irup le dunia cuma ara 50 tahun. Bu pegawaian ketendak kayu. Nunas. Milung kejari jamaah majelis Ustaz Jamil itu setahun doang kedatang birang huldah. Tidak ada amal yang aku andalkan ya Allah. Cuma saya mau maju terdahulu, mendahului hamba-hambamu yang lain. Ada yang karu selesai kama ya Allah. Lamun kiak lakar tama neraka, buka ruan tama neraka. Lamun kiak lakar ta ampunin si pelungguh meniki, buka tama ajak surga, aruan adik si mau tama surga. Firman Allah, perhatikan firman Allah. Wahai hambaku si oleh pesantren, apa yang kamu harapkan dariku sekarang? Ya Allah, lamun tak berpikir normal, hari ini semua kami berharap ampunan lek pelungguh ya Allah. Dewek langan pesantren niki berharap walaupun 7 miliar dosa dak dosa bandeng niki, bukan berharap lek pelungguh meniki pengampunan ya Allah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Dengar wahai penduduk mahsyar, orang ini dosanya berjuta-juta. Aku masukkan ke dia ke dalam neraka, tetapi dia berharap ampunanku hari ini. Ketahuilah, aku ampuni kamu wahai hambaku. Pejuluk dengan dia. Bu bejulung kelutuk. Aku ampuni kamu dan silahkan bejuluk taman surga. Apa nih batur pesantren? Ya pokoknya menu kena tang kepagah aku nih. Pinter batur pesantren. Alhamdulillah. Dia didahulukan oleh Allah masuk surga. La haula. Makanya sebelum persidangan itu ngeri, ayo dari sini kita, dari hari ini kita berharap. Nunas, dari hari ini kita berharap. Jangan sampai kita di sidang panjang lebar besok. Hari ini kita berharap. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, di tempat kita ini berharap, berembe-rembe keluwe dosan, dedek khawatir. Hari ini kita rontokkan dosa-dosa kita melalui tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Oleh sebab itu yang lanjut, ayo dalam rangka menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya cepat mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, cuma satu kita miliki sekarang. Arak sekek tebedoe niki jamaah sekalian, maka semua yang kita miliki itu oleh Allah akan buka keran rahmat. Kau memiliki sepeda motor yang akan dibukakan di sepeda motor ini adalah rahmat. Kau memiliki teman yang akan menjadi rahmat. Kau memiliki ayah yang akan membukakan rahmat. Kau memiliki anak yang akan membukakan kita rahmat. Apa isi rahmat? Ridho dan cinta. Apa isi rahmat? Ridho dan cinta. Kita memiliki istri yang akan membukakan kita rahmat kepada Allah. Semakin tua semakin asyik, semakin tua semakin asyik. Ini istri. Sire luwe anak semakin asyik, sire pewat biwen semakin asyik. Sire berubah bentuk loang irong semakin asyik. Mula kocet menjadi perongong, aku semakin asyik. Una jamaah sekalian, mula tegak antan pengelampan niki marah selebritis nani wah peot. Mula kode langsung nongki marah kedogan. Tapi semakin rahmat, semakin asyik. Ini istri membawa rahmat. Alhamdulillah. Ayo, yang ingin sampaikan kepada pelungguh adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, alat untuk kita gapai rahmat itu jamaah sekalian cuma sebiji. Satu kunci 3 isi. Kau buka rahmat itu kau temukan 3. Nah, satu kunci, 3 kebuka, 3 isi. Kuncinya apa jamaah sekalian? Kuncinya ringan di ucapan, cuma berat di perasaan. Nah, ini kalimat cinta ini jamaah sekalian. Kalimat cinta apa? Aku sayang kamu. Ringan di mulut kalimat itu, tapi berat di perasaan.
Kaum pecinta itu jamaah sekalian, berat, ringan di perasaan, berat di ucapan. Apa itu kalimatnya? Diperhatikan kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat pembuka rahmat. Apa itu jamaah sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Kalimat pembuka rahmat. Buktinya apa? Tidak ada satu nabi pun kecuali nabi itu diperintah oleh Allah untuk beristighfar. Satu. Dua, manakala seorang nabi ingin mempergunakan kalimat ini untuk ayahnya, selama ayahnya itu masih musyrik, kafir, Allah warning, tidak boleh. Karena kalimat ini, wahai nabi, untuk orang-orang beriman, hatta itu orang lain, umatmu tapi beriman, dia untuknya itu. Kenapa jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah? Ini kalimat adalah kalimat cinta, kalimat pembuka cintaku kepada umatku. Dengan kalimat ini aku cintai dia. Kalau hatinya bergetar dengan kalimat ini, aku ridhoi dia. Kalau kalimat ini dengannya tidak terhalang semua harta anaknya, aku cintai dia. Ayo jamaah sekalian. Yunas? Makanya pelunggum sami niki jangan sampai istighfar pelunggum niki adalah istighfar yang cintanya wali nikah. Tapi beristighfarlah seperti cintanya waliullah.